Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Sudah selesai. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Hadir semua ya. Ya Ibu. Baik, pekan lalu kita sudah mempelajari mengenai menyimak video reportase. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari menyimak video reportase? Saya Ibu. Baik, Pak Gazila. Video reportase itu adalah sebuah proses pelaporan berita dalam kegiatan peliputan berita serta pengumpulan fakta mengenai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber. Baik, betul ya. Ada yang ingin menyampaikan lagi atau cukup? Cukup Ibu. Baik, jadi video reportase adalah proses pelaporan sebuah berita atau kegiatan serta mengumpulkan fakta mengenai unsur berita dari berbagai sumber. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu menyajikan pembacaan puisi dengan ekspresif dan kreatif. Sebelumnya ada yang tahu pengertian dari puisi? Saya Ibu. Ya, kepada Rizka. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa imajinatif untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman si penyair. Baik, betul ya. Terima kasih Rizka sudah menjawab. Nah, dalam membuat puisi itu kita harus memperhatikan hal-hal, di antaranya yang pertama tema. Sebelum kita membuat puisi, kita harus menentukan tema yang akan dibuat. Apakah puisi itu mengenai kesedihan atau kehidupan, atau temanya itu tentang kebahagiaan gitu ya. Baik Ibu. Nah, yang kedua itu kita harus menentukan tokoh. Nah, tokoh yang digambarkan itu menceritakan tentang tokoh si penulis sendiri atau tokoh aku atau tokoh orang lain. Lalu yang ketiga, kita harus menentukan emosi yang terkandung dalam sebuah puisi tersebut agar saat membaca puisi itu kita memiliki perasaan bahwa sebuah puisi itu menceritakan tentang emosi yang sedang kita ungkapkan gitu ya. Baik Ibu. Lalu yang keempat ada amanat atau pesan. Baik, selanjutnya itu kita dalam menentukan pembacaan puisi dengan tepat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tempo. Tempo ini merupakan cepat atau lambat pembacaan suatu puisi. Yang kedua ada intonasi. Intonasi itu berupa tinggi atau rendahnya suara dalam menyampaikan puisi. Dan yang ketiga itu irama. Irama itu bagaimana puisi itu dapat menghasilkan irama yang indah seperti membaca dengan penuh penghayatan. Selanjutnya itu kita harus memperhatikan artikulasi. Artikulasinya itu harus jelas supaya mendengar puisi itu mampu menangkap informasi yang ada dalam puisi tersebut. Lalu pastikan dalam membaca puisi itu kata-katanya yang diucapkan itu jelas, tidak samar dan
tidak disingkat. Baik, selanjutnya Ibu akan menuliskan tanda-tanda pengaturan suara dalam pembacaan puisi. Baik Ibu. Nah, yang pertama itu ada tanda jeda. Tanda jeda itu memakai simbol garis miring seperti ini. Garis miring 1 artinya berhenti sebentar untuk bernafas. Lalu garis miring 2 artinya berhenti agak lama namun tidak terlalu lama gitu ya. Dan garis miring 3 itu berhenti lama di akhir bait. Jadi setelah satu bait itu berhenti cukup lama, lalu baru masuk ke bait berikutnya. Bait yang selanjutnya itu ada tanda intonasi. Tandanya itu seperti gunung yang lancip gitu ya, seperti ini. Tanda gunung lancip 1 artinya suara perlahan seperti berbisik. Lalu tanda yang kedua artinya perlahan agak suara agak perlahan. Lalu yang ketiga artinya suara keras seperti berteriak. Baik, selanjutnya itu ada tanda tekanan. Nah, berupa seperti huruf V. V1 artinya itu tekanan pendek sekali. Lalu V2 tekanannya itu agak pendek. V3 tekanan agak panjang. Dan V4 tekanannya panjang. Lalu ada tanda strip. Nah, tanda ini artinya pembacaan dalam puisi itu datar atau tidak memiliki intonasi. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh 3 video puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sosialis Diani. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Sebuah Jaket Berlumur Darah, karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah, kami semua telah menatap, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai melintasi kita di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan kedinasan berlapis senjata dan sambut badai. Akan mengubah kita sekarang, seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya bahwa siswa ini membaca puisi menggunakan naskah atau teks. Nah, dalam puisi terbagi menjadi 3 gayanya. Yang pertama, pembacaan tekstual. Pembacaan tekstual ini yaitu cara membaca puisi menggunakan naskah seperti contoh di YouTube ini. Pembacaan ini melihat teks puisi secara langsung. Cara pembacaannya bisa menggunakan variasi berdiri, duduk, dan gerak. Lalu ada contoh video yang kedua. Membuat jagung di kamar, dan seorang pemuda yang kurang sekolah. Ia memandang jagung itu
Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen, dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar, dan ia juga melihat di suatu pagi hari hidup. Baik, contoh yang kedua ini merupakan gaya pembacaan deklamasi. Nah, deklamasi itu berbeda dengan tekstual. Kalau tekstual tadi kan membaca puisi menggunakan naskah. Nah, kalau deklamasi itu tidak menggunakan naskah. Jadi sebelum membaca puisi, yang mau membaca itu harus menghafalkan dulu puisi yang akan disampaikan.
Sylvia Ros dengan NPM 2313041082 sebagai observasi tulis dan observasi lisan. Ingin membacakan lembar observasi keterampilan mengadakan variasi. Nama Novera Nurfitriza. Topik menyajikan pembacaan puisi dengan ekspresif dan kreatif. Tanggal 17 Oktober, kelas 5B. Variasi dalam gaya mengajar guru. 1. Novera memberi variasi dalam nada, suara, volume, kecepatan bicara. Menggunakan volume, suara, dan nada saat menjelaskan teks puisi. Kedua, Novera mengadakan perubahan mimik dan gerak atau tangan dan badan untuk memperjelas penyajiannya. Komentar, memperagakan wajah yang antusias saat proses pembelajaran, memperagakan wajah yang antusias. Ketiga, Novera dengan sengaja memberikan waktu dengan senyap atau hening dalam pembicaraannya. Memberi jeda setelah menjelaskan materi agar siswa dapat menangkap informasi yang diberikan. Keempat, kontak pandang. Novera melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya. Komentar, melakukan kontak mata pada siswa saat proses pembelajaran berlangsung. 5. Perubahan posisi. Novera bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda. Komentar, Novera berpindah tempat dalam proses pembelajaran. 6. Memusatkan. Novera memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengan baik-baik, perhatikan ini, dan lain-lain, dan isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjuk dengan jari. Komentar, Novera menekankan bagian penting materi teks puisi sembari memperlihatkan contoh berupa video. Variasi penggunaan media dan alat bantu pengajaran. Novera menggunakan alat bantu yang dapat dilihat atau menulis di papan tulis, menunjukkan gambar atau benda, dan sebagainya. Novera menggunakan media berupa tayangan video dan menulis di papan tulis. Variasi aural. Novera menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya. Ya, Novera memberikan contoh video berupa seseorang sedang membaca teks puisi. Variasi alat bantu yang dapat dipegang. Novera memberikan kesempatan kepada siswa memegang atau memanipulasi benda-benda atau alat bantu pengajaran. Tidak. Selanjutnya, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Novera memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa dan juga menganeka-ragamkan kegiatan belajar siswa yang terlibat. Novera melakukan interaksi seperti menanyakan siswa apakah sudah paham mengenai materi yang telah dipaparkan. Sekian yang dapat saya laporkan.